Perkenalkan, nama saya Clarence Wintari Raha. Saya dari kelas 10-1. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas agama yang berjudul Allah Pembaharu Kehidupan. Pada materi ini dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, harapan pembaharuan. Yang kedua, peranan Allah. Yang ketiga, karya pembaharuan Allah bagi kehidupan manusia. Dan 4, pembaharuan Allah bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita perlu mengetahui arti dari kata pembaharuan. Berdasarkan pengertian secara harafiah, istilah pembaharuan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pembaharuan memiliki arti, yaitu sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk membaharui sesuatu. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari Allah Pembaharu Kehidupan adalah Allah yang mengambil inisiatif untuk mengubah hidup manusia. Pembaharuan ini dilakukan dengan cara menggantikan manusia lama yang terikat dosa dengan manusia baru yang hidup dalam Kristus. Pembaharuan hidup dari sisi ilahi adalah pembaharuan hati atau kelahiran kembali, sedangkan dari sisi manusia, pembaharuan hidup disebut pertobatan. Dasar Alkitab tentang Allah sebagai pembaharu hidup dapat kita temukan dalam Alkitab. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkataan Tuhan tentang pembaharuan dapat kita temui dalam Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, "Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sekarang kita masuk pada materi inti, yang dimana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, harapan pembaharu. Harapan pembaharuan kehidupan adalah harapan untuk mengalami perubahan hati dan kelahiran kembali dari sisi ilahi. Pembaharuan hidup ini dapat membawa harapan akan keselamatan dan pemulihan rohani. Dalam agama Kristen, pembaharuan hidup adalah proses transformatif yang dilakukan umat Kristen untuk menyegarkan kembali kehidupan rohani mereka. Pembaharuan hidup ini diyakini dapat dilakukan melalui iman dan kasih karunia Allah. Beberapa cara Allah memperbaharui kehidupan manusia. Di antaranya, pertama, pemeliharaan rohani melalui doa, ibadah, dan pertumbuhan rohani. Yang kedua, pengampunan dosa melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, pembaharuan dalam Kristus. Keempat, pemulihan melalui Roh Kudus. Kelima, kesaksian dan penginjilan. Dan terakhir, pelayanan dan karya sosial. Sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu peranan Allah. Dalam agama Kristen, Allah berperan sebagai pembaharu kehidupan manusia dengan cara mengubah hati dan karakter manusia secara bertahap. Peranan Allah dalam pembaharuan kehidupan diantaranya, pertama, pengampunan dosa. Allah mengampuni dosa-dosa manusia melalui kasih karunia-Nya dan iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, pembaharuan dalam Kristus. Allah menggantikan manusia lama yang takluk kepada dosa dengan manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, pemulihan melalui Roh Kudus, yaitu Roh Kudus membantu umat Kristen mengubah hidup mereka dengan memberikan pengarahan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Yang keempat, pemeliharaan rohani.
Allah memberikan pemeliharaan rohani melalui doa, ibadah, dan pertumbuhan rohani. Yang kelima, pembaharuan cara berpikir. Allah mengubah cara berpikir negatif menjadi berpikir positif. Sekarang kita masuk pada nomor 3, yaitu karya pembaharuan Allah bagi hidup manusia. Karya pembaharuan Allah bagi hidup manusia adalah mengubah sifat buruk menjadi sifat baik, mengubah cara berpikir negatif menjadi positif, dan memperbaharui hubungan dengan Allah. Pembaharuan ini disebut juga kelahiran kembali atau kelahiran baru. Pembaharuan ini terjadi ketika Allah menghidupkan seseorang secara rohani melalui iman mereka di dalam Yesus Kristus. Beberapa dampak pembaharuan Allah bagi hidup manusia adalah: 1. Mengatasi pencobaan. Yang kedua, mengasihi saudara-saudara yang seiman. Yang ketiga, merasakan pertolongan Allah. Yang keempat, terjadi pemulihan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan terakhir, takut akan Tuhan. Sekarang kita masuk pada nomor 4, yaitu pembaharuan Allah bagi bangsa Indonesia. Pembaharuan Allah bagi bangsa Indonesia adalah pemberian perdamaian, keadilan, dan kebebasan. Kemerdekaan Indonesia merupakan bukti kasih Allah yang menyerukan keadilan. Pembaharuan Allah bagi manusia adalah pembaharuan hati atau kelahiran kembali, yang dimana pembaharuan ini dilakukan Allah dengan mendatangi manusia dan mengubahnya.